Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sofianawati, NPM 862061919004. Dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azminda Hamida, NPM 8620619009. Kami dari kelas PGSD semester 5 dari Universitas Primagraha, Kampus Masa Depan Gemilang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang langkah-langkah model pembelajaran example non-example dan langkah-langkah penerapan media pembelajaran puzzle pecahan pada materi pecahan dan operasinya. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran example non-example memiliki 7 langkah. Yang pertama, penyampaian gambar. Yang kedua, presentasi gambar. Yang ketiga, menyimak gambar. Yang keempat, membuat kelompok. Yang kelima, mempresentasikan hasil gambar. Yang keenam, evaluasi. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Penyampaian gambar. Penyampaian gambar di sini maksudnya ialah guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentunya gambar-gambar yang digunakan haruslah relevan dengan materi dan sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua, presentasi gambar maksudnya ialah guru dapat menempelkan gambar atau menayangkan melalui proyektor ataupun LCD. Yang ketiga, siswa menyimak gambar. Maksudnya ialah guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melihat dan menganalisis gambar. Beri kesempatan agar siswa dapat melihat dan menelaah gambar yang disajikan, agar siswa dapat memahami secara detail. Selain itu, guru juga dapat memberikan deskripsi umum yang jelas mengenai gambar tersebut. Yang keempat, membuat kelompok. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 2-3 orang. Dan setelah itu, guru menyuruh siswa untuk berdiskusi tentang analisis gambar yang sudah mereka lakukan. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil gambar. Maksudnya ialah guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis gambar yang mereka sudah lakukan. Yang keenam ialah evaluasi. Nah, setelah peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan dan guru memahami tentang hasil diskusi yang mereka lakukan, setelah itu guru memberikan penjelasan tentang materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ialah kesimpulan. Di sini guru dan peserta didik memberikan kesimpulan secara bersama-sama tentang materi pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kemudian langkah-langkah model pembelajaran example non-example tersebut kita terapkan ke skenario pembelajaran pada materi pecahan dan operasinya. Gimana sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu kita mulai dari kegiatan pendahuluan terlebih dahulu. Kegiatan pendahuluan ini meliputi yang pertama
guru menyapa atau mengucapkan salam kepada peserta didik dan mengkondisikan peserta didik agar siap untuk belajar. Kemudian, guru memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, guru mengingatkan kepada peserta didik tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Setelah itu, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran example non-example pada materi pecahan dan operasinya. Yang pertama itu, guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran atau yang berkaitan dengan materi pecahan dan operasinya. Kemudian, guru menempelkan gambar tersebut di papan tulis. Gambar tersebut berupa gambar dua anak laki-laki yang membawa buah melon. Nah, selanjutnya pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan peserta didik secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan. Nah, isi teks bacaan tersebut berupa seperti ini teksnya. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Denny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengamati gambar yang menunjukkan situasi yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Setelah itu, peserta diberi kesempatan mengamati dan menganalisis gambar secara cermat. Kemudian, guru menggunakan penilaian rubrik pengamatan gambar untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik dalam membuat kelompok berpasangan. Kemudian, peserta didik secara berkelompok membuat pecahan dari kertas lipat sesuai dengan petunjuk aktivitas berikut ini atau sesuai dengan gambar berikut ini. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain pun menanggapi. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, 2 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Kemudian, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Kelompok lain menanggapi, mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik. Selanjutnya, guru memberi penilaian pada masing-masing kelompok atas hasil dari presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran secara bersama-sama. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru mengakhiri pembelajaran tersebut dengan memberikan informasi terhadap materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah penerapan media pembelajaran puzzle pecahan. Puzzle pecahan merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran matematika
yaitu untuk memahami materi pecahan. Di sini khususnya saya akan menggunakan puzzle pecahan untuk mempelajari materi pecahan dan operasinya. Operasi hitung pecahan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Dalam media puzzle pecahan ini terbagi menjadi 6 kotak, yang mana masing-masing kotak terbagi menjadi beberapa potongan pecahan. Di atas ini merupakan tempat untuk meletakkan kartu pecahan, sedangkan kotak yang kosong ini digunakan untuk meletakkan potongan-potongan dari soal yang akan diberikan. Di kotak pertama terdapat kotak berwarna hijau. Pada kotak ini dibagi menjadi 2 bagian. Kotak yang berwarna biru dibagi menjadi 3 bagian. Kotak yang berwarna coklat terbagi menjadi 4 bagian. Kotak yang berwarna kuning terbagi menjadi 6 bagian. Kemudian kotak yang berwarna merah terbagi menjadi 8 bagian. Yang terakhir, kotak yang berwarna jingga terbagi menjadi 9 bagian. Jika kita ambil satu potongan pecahan ini di kotak berwarna hijau, maka nilainya adalah 1/2. Kenapa nilainya 1/2? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan 1 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 2-nya merupakan jumlah potongan pecahan secara keseluruhan. Selanjutnya, jika kita ambil potongan pecahan ini di kotak berwarna biru, maka pecahan bernilai 1/3. Kenapa? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan disebut dengan pembilang. Sedangkan 3-nya merupakan jumlah potongan secara keseluruhan dan disebut dengan penyebut. Jika kita mengambil satu potongan pecahan ini di kotak berwarna coklat, maka pecahan bernilai 1/4. Kenapa? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan disebut dengan pembilang. Sedangkan 4-nya merupakan jumlah potongan secara keseluruhan dan disebut dengan penyebut. Jika kita mengambil satu potongan pecahan berwarna kuning, maka pecahan bernilai 1/6. Selanjutnya, jika kita mengambil satu potongan pecahan ini di kotak berwarna merah, maka pecahan bernilai 1/8. Selanjutnya, kotak yang berwarna jingga, jika kita mengambil satu bagian, maka nilai pecahannya adalah 1/9. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing pecahan, maka kita akan mempelajari pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Seperti di sini, 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Kemudian sama juga seperti dengan 1/3, 2/6, dan 3/9. Mereka ini semuanya senilai. Jadi 1/3, 2/6, dan 3/9 merupakan pecahan senilai. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing pecahan dan juga telah mengetahui pecahan senilai, maka selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung pecahan, yang mana materi tersebut merupakan materi inti dari penggunaan media pembelajaran berupa puzzle pecahan. Operasi hitung pecahan terdiri dari 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan melakukan operasi penjumlahan senilai. Di sini ada soal 2/9 ditambah 3/9. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita mempunyai kartu pecahan, yang mana kartu pecahan ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan media pembelajaran puzzle pecahan. Soalnya 2/9 ditambah 3/9. Kartu pecahan 2/9 kita letakkan di sini ya. Kemudian dijumlahkan.
3/9. Nah, karena di sini penyebutnya sama-sama 9, maka kita mengambil pecahan yang di potongan 9, yaitu di kotak berwarna jingga. Nah, kita langsung saja jumlahkan. Kita ambil 2 potongan, kemudian ditambah 3. Kita ambil 3 potongan. Nah, berapa hasil dari 2/9 ditambah 3/9? Kita sama-sama berhitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/9 ditambah 3/9 yaitu 5/9. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal penjumlahan yang kedua, yaitu pecahan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama. Di sini ada soal 1/2 ditambah 2/4. Nah, sama seperti tadi, kartu pecahan 1/2 ini kita letakkan di sini, ditambah 2/4. Seperti yang kita sudah ketahui, di sini kan penyebutnya berbeda. Yang ini penyebutnya 2, sedangkan yang ini penyebutnya 4. Maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, pada pecahan senilai kita telah mempelajari bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Jadi 1/2 di sini kita ubah jadi 2/4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya, maka kita akan mengambil pecahan yang di potongannya 4, yaitu di kotak berwarna coklat. Kita ambil 2 potongan, kemudian ditambah 2 potongan lagi. Nah, berapakah hasil 2/4 ditambah 2/4? Kita sama-sama berhitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4 ditambah 2/4 yaitu 4/4. Nah, pecahan 4/4, 4 potong ini 4/4 sama dengan 1 bagian. Jadi 4/4 sama dengan 1 bagian. Oke, selanjutnya kita masuki operasi hitung pengurangan senilai. Di sini ada soal 7/8 dikurangi 3/8. Pertama, kita letakkan kartu pecahan 7/8 di sini kurangi 3/8. Karena di sini kan penyebutnya sama-sama 8, maka kita akan mengambil pecahan yang di potongannya 8, yaitu di kotak berwarna merah. Nah, langsung saja kita ambil 7 potongan. Nah, karena di sini pengurangan, maka harus kita kurangkan. Berbeda dengan penjumlahan tadi yang kita jumlahkan ke sini, maka sekarang kita kurangkan dengan 3 potongan. Berapakah hasil dari 7/8 dikurangi 3/8? Kita sama-sama berhitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 7/8 dikurangi 3/8 sama dengan 4/8. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pengurangan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama. Di sini ada soal 4/6 dikurangi 1/2. Jadi kita ambil kartu pecahan 2/6, lalu kita letakkan di sini. Kemudian dikurangi 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan lagi. 1/2 senilai dengan 3/6. Maka kita ganti 1/2 dengan 3/6. Oke, jika penyebutnya sudah sama, yaitu 6, maka kita akan mengambil pecahan yang di potongannya ada 6, yaitu di kotak berwarna kuning. Kita ambil 4 potongan,
Kemudian kita kurangkan dengan 3 potongan. Kita ambil atau kita kurangkan potongannya. Nah, setelah kita ambil 3 potongan, maka di sini tersisa 1. Jadi 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita masuki operasi hitung perkalian. Di sini ada soal 1/3 dikali 2. Maka kita letakkan kartu pecahan 1/3 di sini. Dikali 2. 1/3 dikali 2, langsung saja kita kalikan pembilangnya, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita ambil di kotak berwarna biru. 1, 2. Jadi 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3. Kita letakkan di sini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.